Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Bunga Rida Pertiwi, nomor absen 4, Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, angkatan 23. Di sini saya akan membuat video mengenai pengolahan ikan dengan menggunakan air sebagai bahan penolong, penggunaan bahan penyedap rasa dan juga bahan pemberi aroma atau flavor untuk memenuhi tugas mata kuliah, bahan tambahan dan bahan penolong. Mari kita simak videonya bersama-sama. Siapkan bahan dan alat yaitu wortel potong, jagung, kentang potong yang tanpa dikupas, daun bawang, selada, bawang bombay, jeruk nipis, tomat, cabai besar merah dan hijau, garam, dengan penggunaan alat yaitu wadah dan juga pisau untuk mengiris. Bahan pemberi aroma, daun salam, daun jeruk, roiko penyedap rasa, tepung crispy, saus teriyaki, gula pasir, dan juga gula merah. Untuk langkah pembuatannya, potong halus bawang putih, iris bawang bombay. Untuk campuran pada pembuatan saus teriyaki, beralih pada bahan baku utama ikan gurame, bersihkan sisi ikan, belah dan atau filet ikan dengan tujuan agar memudahkan bumbu terserap masuk ke dalam, meratakan kematangan, lalu cuci ikan hingga bersih. Beri perasan jeruk nipis untuk mengurangi rasa atau bau amis, taburi garam untuk proses marinasi dengan irisan bawang putih. Berikut merupakan cara menaburkan garam di seluruh bagian ikan. Taburkan garam juga hingga ke bagian dalam untuk hasil yang lebih terserap. Kemudian taburkan juga bawang, lakukan perlakuan yang sama hingga ke seluruh bagian ikan. Potong dadu daging ikan dengan tujuan untuk memudahkan proses penepungan dan juga penggorengan agar masuk hingga ke dalam. Kemudian siapkan adonan tepung basah dan kering. Untuk tepung kering, gunakan air sebagai bahan penolong untuk mencairkan adonan basah. Kemudian, tambahkan terus air sebagai penolong hingga terbentuk sebuah adonan cair sesuai keinginan. Masukkan ikan yang telah dipotong dadu ke dalam adonan basah, kemudian gulung-gulung ke dalam adonan kering, masukkan lagi ke dalam adonan basah, dan juga gulung-gulung lagi ke dalam adonan kering untuk hasil yang lebih crispy. Goreng ikan menggunakan minyak panas, tetapi jangan lupa gunakan api sedang atau api kecil dengan tujuan agar ikan matang merata hingga ke dalam. Bolak-balik untuk hasil yang lebih maksimal dengan kematangan yang merata. Tunggu hingga warna kuning keemasan, lalu bisa diangkat dan ditiriskan. Berikutnya, goreng ikan yang masih utuh atau ikan yang tidak dipilet dan tidak dipotong dadu, kemudian siram minyak ke seluruh bagian ikan untuk kematangan yang merata. Untuk campuran bahan saus teriyaki, gunakan irisan bawang bombay kemudian tumis menggunakan minyak. Penggunaan bawang bombay di sini bertujuan untuk memberikan harum khas bawang bombay dan juga penambah rasa. Kemudian tambahkan sejumput garam dan juga penyedap rasa bertujuan untuk memberikan rasa yang lebih enak kepada makanan. Untuk bahan alami pemberi aroma, saya memberikan daun jeruk dan juga daun salam, kemudian aduk hingga rata, tujuannya adalah memberikan rasa harum. Kemudian tambahkan cabai untuk memberi rasa pedas dan juga bisa digunakan untuk memberi warna merah alami pada makanan. Kemudian aduk hingga merata. Tumis hingga bawang bombay layu dan juga cabai tidak sengau. Tambahkan juga gula merah, berfungsi untuk menambah warna pada makanan, dan juga bisa ditambahkan gula pasir dengan tujuan mengurangi sengau pada masakan, terutama untuk tumis-tumisan dan juga pembuatan sambal. Aduk hingga merata untuk hasil yang lebih maksimal dan juga lebih merata. Tambahkan saus teriyaki, saya menggunakan saori di sini. Saus teriyaki instan, saya menambahkan 2 bungkus saus teriyaki. Kemudian selanjutnya akan saya aduk rata agar saus teriyaki dan bawang bombay tercampur.
Kemudian di sini saya menggunakan air lagi sebagai bahan penolong untuk mencairkan saus teriyaki. Digunakan air sebagai bahan penolong untuk menghasilkan saus teriyaki dengan kekentalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Rebus jagung yang sudah dipotong, wortel dan juga kentang. Susun daun selada di atas piring saji. Susun hingga berbentuk melingkar. Letakkan gurami crispy yang utuh, kemudian susun gurami crispy goreng dadu ke seluruh bagian ikan hingga membentuk seperti ikan utuh. Siram ikan gurami crispy menggunakan saus teriyaki yang telah dibuat sebelumnya. Tambahkan irisan tomat. Tambahkan jagung rebus, tambahkan kentang rebus, dan juga wortel rebus. Tambahkan juga irisan cabai merah dan cabai hijau. Kemudian bisa juga ditambahkan taburan irisan daun bawang. Kemudian ikan gurami crispy saus teriyaki siap disajikan. Manfaat dari video ini adalah kita dapat mengidentifikasi penggunaan bahan penolong seperti air, bahan penyedap rasa, dan juga pemberi aroma. Demikianlah tugas yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan tambahan dan bahan penolong. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.